Hasil pertandingan La Liga antara Barcelona vs Osasuna. Gol, Ferran Torres. Gol, Dani Olmo. Dani Olmo cedera. Szczęsny gocek dua penyerang Osasuna. Gol, Lewandowski. Jadi andalan Barcelona, Koundé lampaui 4.000 menit tanpa berkeringat. Koundé sudah kembali dari timnas Prancis, di mana ia bermain selama 210 menit di kedua leg perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia. Dalam kedua pertandingan tersebut, ia bermain selama 90 menit di leg pertama dan 120 menit yang melelahkan di leg kedua. Koundé pun makin kukuhkan reputasinya sebagai salah satu pemain paling tangguh di dunia sepak bola saat ini. Dengan catatan menit bermain di kedua pertandingan terakhirnya tersebut, Koundé kini berhasil melampaui angka 4.000 menit bermain sejauh musim ini, sebuah prestasi luar biasa yang menonjolkan ketahanan fisiknya. Sebelum jeda internasional, mantan bintang Sevilla tersebut sudah bermain selama 3.995 menit, dan total waktu bermainnya kini mencapai 4.205 menit dari kemungkinan 4.590 menit yang bisa dikantonginya. Catatan tersebut setara dengan 91,6% waktu bermain yang tersedia di Barcelona dan timnas Prancis. Di level klub, Koundé sudah tampil selama 3.541 menit untuk Blaugrana, dari potensi 3.870 menit bermain. Sementara bersama Les Bleus, ia sudah bermain selama 664 menit dari kemungkinan 750 menit. Konsistensi pemain berusia 26 tahun itu tak tertandingi, termasuk di antara rekan satu timnya di Barcelona. Bahkan Rafinha, yang juga selalu tampil konstan, saat ini belum mencapai angka 4.000 menit. Meskipun beban kerjanya berat, Koundé tak tunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kemampuannya dalam mempertahankan intensitas, terutama saat bekerja sama dengan Lamine Yamal dalam menciptakan ruang dan situasi 1 lawan 1, sangat berharga bagi Blaugrana. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai berapa lama ia bisa mempertahankan level ini, saat musim mencapai fase yang menentukan. Menariknya, Koundé akhirnya tampak tak lagi bersikeras untuk bermain sebagai bek tengah. Di tangan Hansi Flick, jebolan Akademi Bordeaux itu sepenuhnya menerima peran sebagai bek kanan, di mana di posisi tersebut ia berhasil tunjukkan penampilan yang konsisten dan tak kenal lelah. Sekarang, saat Barcelona memasuki akhir musim yang penting, mengatur menit bermain Koundé tentunya bisa menjadi krusial untuk memastikan pemain itu tetap berada dalam performa terbaiknya. Namun untuk saat ini, ia terus berjuang, buktikan bahwa ia benar-benar salah satu aset yang paling bisa diandalkan secara fisik dalam skuad. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Gaji dipotong, kontrak diperpanjang, Barcelona menguji cinta Ansu Fati. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Ansu Fati hingga tahun 2030 meski performanya belum maksimal. Pemain muda itu menunjukkan komitmen tinggi untuk tetap bersinar di Camp Nou. Kesetiaan Fati diuji setelah berbagai cedera menghambat perkembangannya musim ini. Alih-alih dijual, Barcelona justru menyiapkan skenario unik untuk mempertahankannya. Kontrak baru ini akan disertai dengan penyesuaian gaji yang signifikan. Langkah ini diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak di tengah kesulitan finansial klub. Ansu Fati sempat mendapat angin segar ketika Hansi Flick mengambil alih Barcelona musim panas lalu. Sayangnya, cedera kembali merusak peluangnya untuk membuktikan diri. Karena cedera tersebut, ia pun jarang mendapatkan menit bermain bersama Blaugrana. Bahkan di bursa transfer Januari lalu, Fati menolak semua tawaran yang datang. Dia bersikukuh ingin meraih sukses bersama tim yang sudah membesarkan namanya. Barcelona sebenarnya ingin melepas Fati untuk mengurangi beban gaji. Namun melihat tekad pemain asal Guinea-Bissau itu, klub menyiapkan alternatif lain. Menurut Sport,
Barcelona akan menawarkan kontrak baru 5 tahun dengan pemotongan gaji signifikan. Gaji 2 tahun terakhir kontraknya saat ini, 26 juta euro, akan dibagi selama 5 tahun ke depan. Dengan skema ini, Barcelona bisa menghemat anggaran jangka pendek. Sementara Fati tetap mendapatkan jaminan bermain di klub yang dicintainya. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dilirik banyak klub, Barcelona berpeluang lepas Inaki Peña di musim panas. Barcelona tampaknya berpeluang melepas Inaki Peña di akhir musim ini, karena kiper Spanyol itu tak lagi diminati Hansi Flick. Jebolan La Masia tersebut menjadi kiper pilihan utama saat Marc-Andre ter Stegen alami cedera serius di awal musim ini. Namun, ia kemudian digantikan Wojciech Szczesny sejak bulan Januari tahun 2025. Berdasarkan hal itu, jurnalis Spanyol Mateo Moreto kini memberitakan, masa depan Inaki Peña di Barcelona kini menjadi tak jelas. Negosiasi kontrak barunya, kontrak lamanya akan berakhir pada tahun 2026, juga masih belum jelas. Kiper berusia 26 tahun itu sudah bermain secara reguler dan jadi pemain inti Barca, sehingga peluangnya untuk hengkang di musim panas ini semakin besar. Awal pekan ini laporan yang beredar mengklaim, Galatasaray, klub yang pernah meminjam Peña selama 6 bulan di tahun 2022, tertarik untuk mendatangkannya kembali. Moreto makin menguatkan klaim itu dengan menyatakan, klub sepak bola Turki tersebut memang ingin berani dengan Peña dan sudah ada kontak untuk jajaki kemungkinan itu. Di samping itu, Peña juga diklaim tengah dibidik klub-klub Inggris dan timnas Spanyol juga sangat memperhatikan situasi Peña. Jadi, meskipun ia harus tinggalkan Barcelona karena ketatnya persaingan yang Valverde di Camp Nou, Peña tak perlu khawatir dengan karirnya musim ini. Pasalnya, ia tak pernah kekurangan peminat di bursa transfer musim panas. Sebelumnya diberitakan, Barca putuskan menunda pembicaraan perpanjangan kontrak Peña, hingga masa depan kiper muda tersebut seakan berada di ujung tanduk. Secara tak terduga, Peña saat ini tengah alami masa-masa sulit di Barcelona setelah ia kehilangan tempatnya di starting si klub sepak bola Katalan tersebut, karena kehadiran Szczesny. Ia sempat disebut-sebut kesal dengan keputusan tersebut, dan berdiskusi panas dengan sang pelatih, Hansi Flick, mengenai perannya di Blaugrana.